paslon nomor 1 bukan di blacklist ya, dieliminasi dikarenakan ada persoalan dalam pendekatan kepada partai karena dia bypass ya, di mana paslon nomor 1 mengacak-acak SPN, mengacak-acak KSPI, itu basisnya partai buruh. Dari etika itu bagi partai buruh tidak layak, tidak semestinya, walaupun itu bukan dilakukan oleh paslonnya, tim suksesnya, tapi tim sukses lingkaran pertama. Nah, dalam survei, walaupun paslon 01 sudah dieliminasi, tetap diikutkan. Dan faktanya memang paslon nomor 01 di nomor 3. Hasil survei yang diminta pendapatnya pada buruh. Jadi nggak salah juga ketika eliminasi itu dilakukan. Tinggal paslon 02 dan paslon 03. Saya nggak bisa sampaikan hal ini, tapi yang pasti adalah di awal Januari kita umumkan. Pak, 02 sama 03 kan janji akan merevisi Omnibus Law, Pak. Mungkin dari jenengan ke siapa, Pak? 2 atau 3? Janji tidak boleh hanya mulut. Dia harus dalam bentuk kontrak politik. Yang paling gampang, dari paslon 01, paslon 02, paslon 03, ada nggak yang bersimpati dengan perjuangan buruh di Jawa Tengah, buruh di Jawa Barat tentang upah? Kan nggak ada yang bersimpati. Buruh berjuang sendiri, ya belum jadi capres yang kita dukung saja tidak ada simpati terhadap perjuangan upah yang menggunakan Omnibus Law yang kita tentang, apalagi menyatakan akan merevisi Omnibus Law. Masih lip service semuanya, tidak hanya 1, 2, 3. Paslon nomor 2 kan pernah meminta buruh tidak menuntut kenaikan upah begitu. Apakah termasuk nanti masuk eliminasi? Enggak lah, kan udah disurvei. Terlambat. Waktu dia ngomong itu udah terlambat, kita udah survei. Tapi nanti buruh yang menentukan. Hasil surveinya udah jelas. Pak, buruh ini kan condong ke paslon yang menyejahterakan buruh dan keluarganya, Pak. Mungkin sedikit tanggapan soal program paslon nomor 2, Pak, terkait makan siang gratis, Pak. Itu kan Partai buruh itu di seluruh dunia, saya kan ILO governing body ya. Partai buruh itu sama, Labour Party kayak Social Democratic Party atau Labour Socialist Left Party ya, Partai Sosialis Pekerja Kiri, itu tidak ada charity seperti itu. Charity itu bantuan. Kita ini seperti pengemis, BLT dikasih seenaknya, nanti dicabut, yang dikasih keluarga RT. Makan siang itu juga charity. Partai buruh menolak. Partai buruh yang benar adalah jaminan makanan. Apa itu jaminan makanan? Dia jaminan sosial. Ada 5 yang kita minta. Jaminan makanan, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, jaminan pengangguran, unemployment insurance. 5 udah ada kan, kecelakaan kerja, hari tua, kesehatan dan sebagainya. Nah, charity makanan itu dia emang kita pengemis. Kalau memang mau benar-benar memberi makan rakyat supaya tidak terjadi stunting, supaya tidak terjadi kekurangan gizi, itu namanya jaminan sosial. Bentuknya apa? Yaitu jaminan makanan. Itu menjadi ideologinya Partai Buruh. Silakan nanti bisa dilihat di brosurnya Partai Buruh. Apa itu jaminan makanan? Satu keluarga kita kasih dalam bentuk ATM. Misal 500.000 setiap bulan seumur hidup. Tapi yang pegang ibu-ibu. Seperti di Meksiko tuh ibu-ibu. Tujuannya supaya bapak-bapak tidak ngerokok. Itu betul. Kalau bapak-bapak bisa buat beli rokok. Jadi BLT aja beli rokok kan, banyak dijumpai. Nah, tujuannya ke ibu-ibu. Tapi nanti kita syaratkan, boleh dapat jaminan makanan, tapi anak kamu harus ikut wajib belajar. Harus sekolah. Itu di Meksiko, di Peru. Negara kecil seemprit begitu kok bisa. Misal 500.000 kali orang miskin menurut BPS kan 27,7 juta. Katakanlah 30 juta orang. Kalikan 500.000, 15 triliun. 15 triliun dikalikan 12 bulan kan APBN 1 tahun, 180 triliun. Kita ambil aja cukai rokok. Cukai rokok itu 230 triliun. Nggak perlu kasih makan 480 triliun kalau saya nggak salah. Itu berlebihan. Itu ngawur. Kalau menurut Partai Buruh. Partai Buruh cukup 180 triliun. Tapi setiap bulan klik masuk uang 500.000. Uang 500.000 itu nggak bisa diuangkan. Dia gesek. Beli beras, gesek. Anda bisa bayangkan, ada 180 triliun uang berputar di desa. Petani nggak akan jual ke tengkulak. Kenapa? Karena si masyarakat menggesek kartu. Beli beras 10 kilo.
ke pelelangan ikan atau ke pasar ikan, gesek lagi beli ikan. Itu namanya jaminan sosial. Kami berbeda dengan tawaran tentang makanan gratis atau susu gratis.